Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arya Ariana. Kembali pada tutorial kali ini saya membahas tentang aplikasi persediaan. Untuk video tutorial kali ini saya coba membuatkan materi tentang kodifikasi barang akun 52 yang membentuk persediaan dan cara input di aplikasi persediaan, serta cara agar tidak muncul akun pendapatan atau penyesuaian nilai persediaan. Pada dasarnya pendapatan dan penyesuaian persediaan itu bisa kita lakukan dengan satu trik agar tidak muncul akun pendapatan atau penyesuaian nilai persediaan. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk di materinya. Oke teman-teman, sebelum saya masuk di aplikasi persediaan, terlebih dahulu saya sedikit menjelaskan tentang teori daripada aplikasi atau barang persediaan. Nah teman-teman, berdasarkan akun belanja pembentuknya, persediaan itu terdiri dari ada 5 akun. Yang pertama akun 5218. Akun 5218 adalah akun belanja barang konsumsi. Selanjutnya ada akun 523 adalah belanja barang untuk pemeliharaan. Dan yang ketiga adalah akun 526. Ini adalah akun yang diserahkan atau barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau Pemda. Dan yang selanjutnya akun 57 adalah akun belanja sosial atau bansos. Dan yang terakhir adalah akun 58. Akun 58 ini adalah akun belanja persediaan lainnya. Artinya jika tidak masuk tidak ada dalam kategori 4 akun ini, maka dimasukkan ke akun 58. Oke, selanjutnya saya menjelaskan saja akun-akun yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah akun 5218, yaitu barang persediaan konsumsi. Barang persediaan konsumsi terdiri dari 7 akun. Nah teman-teman, ini juga terkait dari proses perencanaannya. Maka teman-teman yang sebagai operator juga sebagai perencana, maka pastikan teman-teman menggunakan akun-akun seperti ini jika barang persediaan konsumsi yang akan masuk dalam kategori yang ketujuh. Yang pertama adalah akun 521811, yaitu belanja barang persediaan konsumsi, di mana kita sudah bisa tahu bahwa belanja barang persediaan konsumsi itu adalah belanja barang yang selalu kita butuhkan dalam kegiatan sehari-hari, misalkan kertas dan lain-lainnya, misalkan makanan, minuman dan lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah belanja 521812, belanja barang persediaan amunisi. Nah teman-teman, untuk belanja barang persediaan amunisi ini biasanya digunakan untuk lembaga atau kementerian yang ada kaitannya dengan persenjataan. Untuk di Kementerian Agama sedapat mungkin tidak menggunakan akun 52181112. Selanjutnya untuk 521813, belanja barang persediaan pita cukai, materi dan leges. Nah teman-teman, untuk kita di Kementerian Agama sebaiknya juga tidak menggunakan akun ini. Akun ini biasanya digunakan oleh kementerian atau lembaga yang ada kaitannya dengan pita cukai, materi dan leges. Lalu teman, pertanyaannya, materi 6000 masuk kemana? Materi 6000 itu masuk di barang konsumsi. Nah selanjutnya 521821, belanja persediaan bahan baku. Nah ini belanja barang bahan baku kita juga biasa gunakan di kementerian. Misalkan kita akan membeli bahan konsumsi atau bahan baku yang sifatnya masih belum jadi. Oke, selanjutnya belanja 521822, yaitu adalah belanja barang persediaan dalam proses. Yang mana yang disebut persediaan dalam proses ini adalah teman-teman, belanja barang persediaan dalam proses ini adalah belanja yang misalkan kita akan menyerahkan suatu bantuan kepada airline atau instansi lain atau organisasi lain, maka terkadang kita membuatkan
akun seperti ini. Misalkan barangnya tidak langsung jadi bertahap, artinya kita dalam proses bertahap gitu. Selanjutnya akun 521831 adalah belanja barang persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga. Nah teman-teman, ini sedapat mungkin juga tidak ada di Kementerian Agama atau di Satker kita, karena biasanya barang persediaan ini digunakan untuk kementerian atau lembaga yang kira-kira seperti badan SAR nasional misalkan, karena mereka memang tujuannya untuk berjaga-jaga, artinya kadang-kadang barang tersebut tidak juga digunakan karena barang tersebut digunakan jika ada musibah-musibah yang terjadi. Yang terakhir adalah belanja 521832. 521832 adalah akun belanja yang digunakan jika belanja barang tersebut tidak termasuk dalam kelompok ke-6 akun ini, maka dimasukkan ke kelompok belanja 521832. Untuk lebih jelasnya nanti kita langsung masuk di aplikasi persediaannya. Selanjutnya akun 523. Akun 523 adalah barang persediaan dalam rangka pemeliharaan. Akun 523 ini terdiri dari 6 akun lagi, atau 5 atau 6 kode akun. Yang pertama adalah 523112, belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan. Nah 523 ini yang sering kita gunakan di seluruh kementerian, belanja barang gedung dan bangunan. Lalu selanjutnya adalah 523123, belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin. Nah teman-teman, jika menggunakan akun belanja 523123 belanja barang persediaan pemeliharaan mesin, misalkan contoh perbaikan mobil, perbaikan sepeda motor dan lain sebagainya, maka masuk ke akun 523123. Lalu 523134 saya kira tidak ada di Kementerian Agama, karena ini pemeliharaan jalan dan jembatan. Ini biasa digunakan oleh PU atau kementerian yang berhubungan langsung dengan jalan dan jembatan. Selanjutnya 523135, sama, belanja ini juga sering digunakan oleh dinas-dinas atau kementerian yang berhubungan dengan biasanya bendungan atau irigasi lainnya. Nah teman-teman, selanjutnya akun 523136, belanja barang persediaan pemeliharaan jaringan. Nah teman-teman, di Satker kita terkadang ada belanja misalkan untuk pemeliharaan jaringan yang ada di kantor kita, tetapi ini biasa juga digunakan oleh kementerian yang berhubungan dengan telekomunikasi, misalkan Kementerian Kominfo misalkan. Lalu yang terakhir adalah belanja barang persediaan pemeliharaan lainnya. Jika tidak ada dalam kelima akun ini, maka masuk ke akun 523119. Oke teman-teman, itulah sedikit teori dari saya tentang persediaan. Selanjutnya kita langsung masuk ke aplikasi persediaan. Oke teman-teman, untuk video tutorial kali ini saya sengaja membuatkan satu video tutorial dari awal persediaan sampai nanti proses penginputan tabel barang, penginputan pembelian, lalu persediaan keluar, lalu sampai dengan pengiriman ke aplikasi Simak BMND. Jadi teman-teman, kemungkinan video ini, tutorial ini mungkin berdurasi agak lama, tapi jika teman-teman mengikuti step by step atau perlahan, insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah masuk di aplikasi persediaan, lalu saya coba masuk login. Oke, misalnya saya gunakan kode 1111 lalu 111. Oke teman-teman, nah ini saya menggunakan Satker baru. Lalu yang pertama yang kita lakukan, ini kita coba simulasikan dengan menggunakan Satker yang sangat baru. Yang pertama adalah teman-teman, itu kita menginput tabel
referensi atau tabel barang. Oke teman-teman, kita coba tambah. Nah teman-teman, sekarang kita coba pastikan bahwa teman-teman jika menggunakan akun 5218 atau 5218, maka pastikan bahwa kode yang pertama adalah kode barang pakai habis 01. Lalu selanjutnya kita bisa gunakan jika dia barang konsumsi, maka yang kita gunakan adalah 103 dan oke, saya coba bahan. Lalu ini ada bahan bangunan dan konstruksi, ini masuk ke akun barang yang untuk di bahan baku. Oke, selanjutnya seperti ini. Tapi saya akan bahas ini adalah akun-akun yang sering kita gunakan dalam penginputan kita sehari-hari. Oke, saya masuk di 02 suku cadang. Nah, teman-teman, di sini ada untuk kendaraan suku cadang alat angkutan misalkan. Nah, di sini ada suku cadang alat angkutan bermotor. Ini misalkan untuk perbaikan mobil, misalkan businya dan lain sebagainya. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke 3. Jadi ini. Nah, teman-teman, untuk barang konsumsi pastikan teman-teman memilih 03. Saya ulangi, untuk barang konsumsi pastikan teman-teman menggunakan akun 03. Oke, selanjutnya kita pilih di sini alat tulis kantor. Alat tulis kantor. Nah, ini semua untuk yang kode 01 ini, maka ini semua masuk ke dalam barang konsumsi. Jadi misalkan alat tulisnya misalkan contoh misalkan saya coba alat tulis pilih. Misalkan saya input nama barangnya. Alat tulis. Oke, keluar. Saya ulangi, 01, lalu 03, lalu 01, lalu di sini ada alat tulis. Misalkan saya tulis di sini atau saya memilih nama barangnya pulpen, lalu atau pensil. Lalu satuannya buah, atau kita bisa gunakan satu box misalkan. Oke, simpan. Maka alat pensil ini karena kita menggunakan kode 01, 03, 01, 001, intinya 01, 03, 01, maka semua yang 01 ini masuk ke barang konsumsi. Dia masuk kategori alat tulis. Oke, saya tambah barang pakai habis, lalu saya pilih 3. Lalu alat tulis kantor, maka semua alat tulis kantor masuk ke kategori 01. Oke, selanjutnya saya pilih untuk 02. Nah, 02 pun sama sih. Misalkan saya pilih kertas HPS. 02 ini masih masuk kategori barang konsumsi. Nah, di sini misalkan saya tulis kertas polio. Oke, simpan. Oke teman-teman, saya coba tambah lagi. Selanjutnya kita pilih barang pakai habis, lalu kita pilih 03, lalu di sini saya memilih 3. Oke, di sini ada tinta cetak. Nah, oke, misalkan tinta cetak itu misalkan tinta printer. Nah, jadi teman-teman, semua yang tinta cetak maka kita masukkan ke kodenya 03. Simpan, tambah. Jadi saya ulangi kembali, 01, lalu pilih 03, lalu pilih alat. Jika alat tulis kantor maka kita pilih 01. Jika kertas dan cover maka kita pilih 02. Lalu jika kita pilih 3 maka adalah bahan cetak, misalkan tinta dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, bahan komputer.
Oke, nah teman-teman di sini ada pita komputer, sorry. Oke, di sini tinta toner, printer dan lain sebagainya. Oke, seperti tinta toner, printer. Oke, saya ulangi di sini. Oke, misalkan saya pilih di sini USB. Nah, USB ini masih masuk barang konsumsi, misalkan flash disk 2 GB. Oke, simpan. Selanjutnya tambah. Teman-teman, masih kita menggunakan barang pakai habis, lalu kita pilih untuk ketiga 03, lalu kita pilih perabot kantor. Nah teman-teman, untuk perabot kantor ini saya ulangi, untuk kode 05. Jadi teman-teman pasti saya ulangi sekali lagi bahwa ini di urutan yang ketiga, ini yang pertama 01, yang kedua 03, yang kedua 03. Ini 03 itu digunakan untuk akun 535218 dan akun 523112. Saya ulangi, untuk kode 03 adalah digunakan untuk akun belanja barang konsumsi dan belanja barang pemeliharaan. 1 sampai 4 itu digunakan untuk barang konsumsi. Selanjutnya untuk 5 itu untuk pemeliharaan kantor. Nah, di sini ada sapu dan sikat. Sapu dan sikat ini masuk belanja barang pemeliharaan, tidak masuk ke beban barang konsumsi. Oke, kita misalkan pilih sapu dan sikat. Oke, teman-teman, di sini teman-teman bisa memilih ada alat-alat pel, ember, selang, keset, kunci, keran, alat pengikat. Ini sini saya lengkap sekali di sini. Jika tidak ada, maka silakan pilih kembali ke 99 perabot kantor lainnya. Oke, misalkan saya pilih tadi di sini, saya pilih 5. Oke, misalkan saya pilih tadi sapu. Oke, tambah, saya pilih 01, 03, lalu di sini saya memilih 05 untuk belanja pemeliharaan. Lalu di sini saya pilih sapu. Di sini saya ketik misalkan sapu ijuk. Oke, satuannya kita pilih 2, lalu simpan. Tambah. Oke, teman-teman, selanjutnya kita pilih 01 kembali, lalu kita pilih 03. Lalu kita pilih kembali alat listrik. Nah, alat listrik ini masih masuk kategori belanja peralatan 532112 alat listrik. Oke, seperti ini. Kabel listrik, lampu listrik, stop kontak, saklar, steker, semua ya. Jadi semua yang menggunakan listrik maka masuk di sini. Ini tidak menggunakan akun 5218, tapi menggunakan akun 523112. Misalkan di sini saya pilih kabel listrik. Saya kepilih kabel 2 mm. Oke. Lalu meter. Oke, sip. Simpan. Selanjutnya tambah. Oke, tambah barang pakai habis. Lalu saya pilih di sini misalkan masih 03. Lalu perlengkapan dinas. Perlengkapan dinas misalkan penutup bahan baku pakaian. Oke, nah teman-teman, ini masih menggunakan akun 523. Oke, seperti ini. Nah, tapi akun ini jarang sekali kita gunakan di Kementerian Agama. Oke, misalkan saya lewati saja. Lalu kita coba masuk ke akun selanjutnya, barang pakai habis. Lalu kita pilih
untuk obat-obatan. Oke, obat, ini obat cair. Oke teman-teman, ini masih menggunakan obat cair misalkan, atau obat padat misalkan kita beli obat-obatan. Nah, ini masih masuk kategori barang persediaan. Oke, selanjutnya saya coba pilih untuk natura dan pakan. Nah teman-teman, untuk 07 ini masih masuk kategori barang konsumsi jika teman-teman memilih natura. Oke, seperti ini kita pilih makanan dan sembako. Misalkan sini saya pilih kue bolu. Misalkan sini kue bolu. Kue bolu, lalu misalkan sini satuannya apa ya kalau kue? Kue itu misalkan buah lah. Oke, simpan. Lalu kita tambah lagi 01, lalu saya pilih persediaan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Misalkan teman-teman punya barang yang kira-kira akan diserahkan kepada masyarakat, contohnya misalkan rapor, lalu baju alma mater, termasuk buku-buku yang akan diberikan kepada siswa, bisa juga menggunakan akun persediaan yang diserahkan kepada masyarakat. Akunnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sini jaga, lalu misalkan di sini ada kita pilih misalkan aset lain-lain misalkan, lalu misalkan sini saya pilih alma mater, jaket jaket alma mater 2 lembar. Oke, simpan, lalu tambah. Selanjutnya kita memilih barang pakai habis, lalu persediaan untuk strategi berjaga-jaga. Saya kira tidak usah kita karena kita tidak gunakan untuk kementerian. Lalu persediaan penelitian juga tidak perlu, dalam proses juga tidak perlu. Selanjutnya kita coba masuk tadi. Oke teman-teman, saya kira seperti itu cara penginputan. Kira-kira ini sudah mewakili akun-akun yang sering kita gunakan. Silakan teman-teman menambahkan sesuai dengan kebutuhan satker teman-teman sendiri. Misalkan kertas, folio, kertas HPS dan lain sebagainya. Misal kategori pensil 001 untuk barang 001 ini kode 10 101 03 01 001 itu pensil, 002 dan lain sebagainya. Oke, silakan nanti teman-teman kembangkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Nah teman-teman, sekarang kita coba bagaimana cara penginputan di aplikasi persediaan. Oke, kita masuk di transaksi BMN. Nah teman-teman, pertama ada di sini saldo awal. Saldo awal kita gunakan biasanya untuk menginput jika ada barang yang belum kita lakukan penginputan. Misalkan tiba-tiba kita temukan satu barang yang seharusnya masuk barang persediaan dan itu bukan dari pembelian, maka itu dimasukkan ke dalam saldo awal. Contoh barang-barang apa saja itu, misalkan contoh ada barang yang dilakukan koreksi pencatatan di SIMAK BMN karena barang tersebut seharusnya masuk kategori persediaan, maka dikeluarkan di BMN, di SIMAK BMN, lalu diinput, dikoreksi di BMN, lalu kita input masuk ke saldo awal di persediaan masuk. Kita keluar, lalu selanjutnya kita fokus di persediaan atau masuk bagian pembelian. Oke, tambah. Nah teman-teman, misalkan sini saya pakai 001, lalu tanggalnya 001. Nah teman-teman, di sini kita sudah bisa memilih sesuai dengan apa yang kita put tadi. Jika teman-teman menggunakan belanja akun 521811, maka pilihannya hanya ada pensil, lalu kertas folio, tinta printer, flash disk. Nah hanya pilihannya ada 4. Semua yang 4 ini adalah masuk barang konsumsi. Ini sapu ijuk kabel 2 meter
kabel 2 meter ini masuk kategori akun belanja pemeliharaan. Ini kue bolu juga masuk dalam kategori akun 5218. Lalu selanjutnya ada jas alma mater, itu akunnya akun 526 jaket alma mater. Oke, misalkan saya pilih pensil. Misalkan saya input 1, lalu nilainya di sini misalkan 10.000. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk kode akun di sini, teman-teman ketika menggunakan akun 51811 ataupun misalkan menggunakan 523112, jika teman-teman memilih pensil, maka itu akan secara otomatis tetap akan masuk ke akun 52108. Jadi akun ini saya pikir tidak berpengaruh, hanya perlu kita input. Saya misalkan input 21811, lalu kita simpan. Selanjutnya tambah kertas folio. Oke, tambah barang, lalu saya pilih kertas folio. Misalkan saya pilih 1, lalu harganya misalkan 50.000. Oke, simpan. Lalu tambah barang lagi, lalu tinta printer 1, harganya misalkan 100.000 rupiah. Lalu simpan, tambah barang lagi, misalkan di sini saya pilih flash disk, pilih 1, harganya misalkan 25.000 rupiah. 25.000 rupiah. Simpan, tambah barang, lalu misalkan sini saya pakai kue bolu, misalkan sini 1 lagi, harganya misalkan 5.000. Nah, teman-teman, saya ulangi, saya lupa, di kolom keterangan ini silakan teman-teman menggunakan bahasa yang teman-teman mudah pahami. Misalkan di sini kue bolu, saya misalkan masukkan nama penjualnya atau nama tokonya, misalkan toko Ariana misalkan. Oke, simpan. Oke, teman-teman, untuk penginputan 518 saya kira seperti ini. 518, lalu misalkan kita mau input tambah lagi sapu ijuk 1, harganya misalkan 10.000. Oke, saya pakai harga 20.000 saja. Oke, di sini saya pakai 523 112. Lalu di sini misalkan saya ganti tokonya misalkan menjadi pasar misalkan. Simpan, tambah barang. Selanjutnya saya pilih kabel 2 meter juga 1 meter, harganya misalkan 2.000 rupiah. Oke, simpan lagi. Selanjutnya saya pilih jas alma mater, tambah barang, saya pilih jas alma mater, misalkan 1, lalu harganya misalkan 75.000 rupiah. Simpan. Oke, untuk misalkan mahasiswi. Oke, simpan. Nah, teman-teman, kita sudah simulasi cara penginputan seperti ini, Oke, selesai. Nah, teman-teman, ada satu trik yang perlu saya sampaikan, bahwa teman-teman pastikan jika teman-teman menginput nilai persediaan, jika misalkan pembelian tanggal 1 bulan 7, maka nilai 270 ini teman-teman juga bisa mencocokkan dengan nilai yang ada di buku besar di Saiba. Lalu dicocokkan apakah sudah sama apa tidak. Nah, ini ketika tidak sama nilainya dengan buku besar yang ada di Saiba, buku besar persediaan atau akun 518 di Saiba dan sebagainya, maka akan terjadi
persediaan belum diregister, baik pada posisi debit maupun pada posisi kredit. Artinya jika teman-teman lebih besar persediaannya di aplikasi persediaan dengan Desaiba, maka akan muncul persediaan pada posisi kredit. Jika teman-teman lebih kecil menginput di sini di persediaan, maka akan muncul persediaan pada posisi debit. Oke teman-teman, sekarang kita lakukan proses keluar atau persediaan keluar. Transaksi BMN, kita pilih pemakaian, tambah, kita pilih kode 002, lalu ke tanggal bukunya, misalkan tanggalnya yang sama. Oke. Nah teman-teman, di sini tidak ada, di kode ini tidak ada jas alma mater. Jadi misalkan saya pilih ini, lalu 1, simpan, tambah lagi, saya pilih 1, simpan, tambah lagi, saya pilih 3, simpan, 1, simpan, tambah, saya pilih ini lagi 1, simpan, tambah barang, saya pilih ini sapu ijuk, 1, tambah barang, lalu kabel 1, tambah barang lagi, kebol, simpan. Nah teman-teman, jasa alma mater kita tidak menggunakan akun persediaan keluar. Misalnya saya pilih selesai, lalu misalkan saya keluar lagi, lalu nah alma mater tersebut kita masuk ke persediaan keluar, lalu kita masuk ke menu penyerahan atau dijual kepada masyarakat atau Pemda. Seperti ini kita coba tambah, maka saya coba pakai kode 002 seperti ini. Nah yang ada hanya ada 1 barang karena kita masuk di menu penyerahan atau dijual kepada masyarakat atau Pemda, maka akunnya cuma ada 1 atau barangnya cuma ada 1. Oke, simpan, selesai. Nah teman-teman, sekarang kita coba lakukan pengiriman di kita coba buka dulu neracanya, cetak. Oke, nilainya 0 karena kita sudah keluarkan semua. Kita coba kirim ke Simak BMN, bulan 7, kirim ke Simak BMN, yes. Oke teman-teman, jangan lupa dicetak jurnalnya. Nah teman-teman, di sini sudah ada akun yang namanya beban persediaan konsumsi, ada beban persediaan bahan baku, ada bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp20.000, beban persediaan untuk pemeliharaan. Di kredit ada bebannya, di debit beban persediaan. Ini ada untuk alma mater. Oke, ini aset lainnya diserahkan kepada masyarakat. Oke, ini Rp75.000. Untuk barang konsumsi ini sudah ada barang konsumsinya, lalu persediaan belum diregister Rp287.000. Nah teman-teman, saya kira sudah jelas sekali bahwa jika teman-teman menggunakan ini beban persediaan konsumsi menggunakan akun 521811, lalu beban persediaan untuk bahan pemeliharaan menggunakan akun 523112, lalu beban persediaan aset lainnya diserahkan kepada masyarakat itu menggunakan akun 52611. Lalu beban, oke, saya kira cukup 3 beban di sini. Yang pertama beban barang konsumsi atau akun 52811, lalu selanjutnya akun 523, lalu akun 526. Nah teman-teman, kenapa saya mencontohkan atau simulasi seperti ini? Karena inilah akun-akun yang sering kita gunakan. Teman-teman, jika teman-teman di Satker hanya ada 1 akun, misalkan teman-teman hanya ada akun 521811,
tapi teman-teman gunakan untuk membeli sapu. Nah, teman-teman, akun otomatis nanti secara nilai atau secara nilai di neraca tidak berpengaruh. Tetapi jika teman-teman melihat di neraca percobaan di Saiba, maka di situ akan terperinci bebannya. Ketika teman-teman menginput di sapu, maka otomatis nanti di Saiba akan muncul beban pemeliharaan, tetapi tidak pernah dianggarkan akun 523. Itu akan berpengaruh pada neraca LO nya. Oke teman-teman, itulah cara untuk melakukan transaksi pembelian dan transaksi pemakaian. Oke teman-teman, sekarang bagaimana caranya agar kita menghindari yang namanya penyesuaian atau pendapatan nilai persediaan. Oke. Oke teman-teman, pendapatan dan penyesuaian nilai persediaan, kita lebih dahulu sebelum kita tahu caranya, harusnya kita tahu dulu kenapa bisa timbul beban penyesuaian nilai persediaan. Saya ilustrasikan dalam sebuah saya buka saja Excelnya. Oke, saya buka seperti ini. Nah teman-teman, kenapa muncul beban atau penyesuaian nilai persediaan atau pendapatan nilai persediaan, seolah-olah saat kita menjual persediaan, padahal tidak seperti itu. Contoh misalkan di bulan 1 atau di bulan Januari kita membeli kertas, atau di sini saya masukkan namanya barang masuk. Oke. Atau pembelian barang masuk, misalkan Januari. Lalu misalkan kita membeli kertas folio. Oke, kertas folio harganya misalkan Rp50.000. Harganya Rp50.000. Lalu di bulan Februari kita membeli lagi kertas yang sama seharga Rp55.000. Oke, Rp55.000. Lalu oke, seperti ini misalkan barang keluar. Oke, di bulan Januari tidak ada barang yang keluar. Oke, saya jumlahkan seperti ini. Nilainya 105.000. Berarti misalkan ini 1 rim di bulan Januari, 1 rim di bulan Februari, 1 rim, maka jumlah totalnya sama dengan 2 rim. 1 rim di bulan Januari, 1 rim di bulan Februari, maka jumlah kuantitasnya sama dengan 2. Di sini misalkan 2. Jadi totalnya sebanyak 2 rim atau nilainya sebesar 105.000. Sekarang kita masuk ke barang keluar. Lalu di bulan Januari tidak ada barang yang keluar. Lalu di bulan Februari barang ini kita keluarkan sebanyak 2 rim. Karena kertas folio itu nilainya adalah 2 rim atau banyaknya sebanyak 2 rim. Di bulan Januari kita tidak ada keluarkan atau kita tidak mengeluarkan barang. Di bulan Februari kita keluarkan 2 rim. 2 rim ini di aplikasi persediaan, maka yang dia baca nilainya adalah 2 dikali 55.000. Maka sama dengan 2 dikali sama 2 rim dikali 55.000, maka nilainya 110. Sedangkan barang yang masuk itu hanya 105.000. Kita coba
110 dikurangi 5.000, maka 5.000 inilah yang menyebabkan penyesuaian atau pendapatan nilai persediaan. Oke teman-teman, karena metode yang digunakan dalam aplikasi persediaan adalah metode yang barang terakhir masuk itu yang dijadikan patokan sebagai nilai untuk pada saat dikeluarkan barang tersebut. Jadi teman-teman, saya ulangi untuk lebih jelasnya, saya ulangi. Misalkan penyebab timbulnya penyesuaian nilai persediaan atau pendapatan nilai persediaan. Oke teman-teman, yang pertama, misalkan contoh di bulan Januari kita membeli kertas folio sebanyak 1 rim, nilainya 50.000. Lalu di bulan Februari kita membeli lagi kertas 1 rim, nilainya 55.000 rupiah. Maka totalnya ada sebanyak 2 rim, nilainya sebanyak 105.000. Jika barang keluar di bulan Januari tidak kita keluarkan, lalu di sini di bulan Februari langsung kita keluarkan sebanyak 2 rim, maka sistem yang digunakan dalam aplikasi persediaan, 2 rim ini langsung dikalikan dari nilai harga yang terakhir, langsung mengalihkan harga yang terakhir. Maka 2 rim dikali 55.000 sama dengan 110, sedangkan modal atau yang kita keluarkan uang yang dikeluarkan itu hanya 105.000 rupiah, maka akan terjadi selisih sebesar 5.000. Inilah penyebab dari timbulnya penyesuaian atau pendapatan nilai persediaan. Solusinya seperti apa? Nah, solusinya teman-teman, yang pertama adalah sebelum melakukan penginputan, misalkan di bulan Februari, saya hapus dulu. Nah, misalkan di bulan Februari kita input barang sebesar atau membeli barang sebanyak 1 rim, nilainya 50.000, maka harusnya di bulan Januari ini kita keluarkan sebesar 50.000 rupiah, ataukah di bulan Februari yang satu ini, misalkan di bulan Februari kita keluarkan 1 rim, maka ini akan tetap tidak ada masalah karena nilainya akan tetap sama, 1 dikali 50.000. Sama dengan 1 dikali ini, selisihnya tidak ada. Seperti itu. Jadi kita keluarkan di bulan Februari. Lalu bagaimana jika ada pembelian di bulan Februari? Kertas folio. Jika teman-teman membeli barang di tanggal 2 Februari, maka pastikan yang 50.000 ini dikeluarkan di tanggal 1 Februari. Saya ulangi, jika teman-teman tetap menggunakan dengan nama yang sama, maka di bulan Februari, di tanggal 1 Februari, teman-teman keluarkan kertas folio yang pertama senilai 50.000 rupiah. Lalu di tanggal 2, teman-teman input barang masuk, berarti tetap menggunakan nilai yang baru. Solusi yang kedua, jika teman-teman membeli barang di bulan Februari, maka silakan teman-teman menambahkan nama lain, misalkan kertas folio 1, nilainya 55.000. Itu trik yang kedua. Sekarang kita coba masuk di aplikasi persediaannya.
Oke, misalkan saya input pembelian. Sini saya udah batal kirim dulu. Kirim bulan 7. Batal kirim. Yes. Oke, sekarang teman-teman, misalkan saya masuk di bulan persediaan masuk pembelian, lalu saya coba ubah. Di sini ada pensil nilainya Rp10.000. Nah, sekarang saya coba masuk saya coba Oke, saya hapus dulu pensilnya, ubah pensil, saya hapus. Oke, selesai. Lalu di bulan 8 pembelian, misalkan ini tadi bulan 7, lalu misalkan ditambah bulan 8 0011, misalkan di tanggal 01 atau 02/08/2020. Oke, saya pilih pensil. Oke, tadi yang pertama kita beli dengan harga Rp10.000. Misalkan sekarang harganya 12.000. Satu. Lalu akunnya 5218. Oke. 11. Lalu nilainya Rp12.000. Simpan. Oke, selesai. Kita cek neraca di persediaan tanggal ini itu sebesar Rp10.000. Oke, sekarang kita masuk di persediaan keluar pemakaian. Ini saya uji coba atau simulasi. Tambah 221, tanggal bukunya tanggal 03 bulan 8 2020. Artinya kita coba simulasi, ada pembelian barang berupa pensil di bulan Juli sebesar 10.000 atau satu buah pensil seharga 10.000, lalu di bulan Juli tidak dikeluarkan, lalu masuk bulan 8, lalu melakukan pembelian seharga 12.000, lalu di tanggal 3 bulan 8 kita keluarkan pensil tersebut. Pensil. Oke, saya pilih 2. Nah, teman-teman, di sini sudah tergambar 24.000. Sedangkan harga pensil yang sebenarnya dari 2 pensil tersebut harganya yang sebenarnya hanya 22.000, karena pensil yang kita beli di bulan di bulan Juli itu harganya sebesar Rp10.000, sedangkan yang di bulan 8 kita beli dengan harga sebesar Rp12.000. Berarti dari 2 pensil itu harga sebenarnya adalah Rp22.000. Tetapi di aplikasi Simak yang dia baca atau menggunakan sistem seperti ini, yang dia baca adalah nilai harga yang terakhir sebesar Rp12.000 dikali 2, maka sama dengan Rp24.000. Kita coba simpan. Selesai. Oke, sip. Teman-teman, kita coba kirim ke Simak BUMN bulan 8. Oke, yang pertama bulan 7. Kirim. Yes. Oke, sekarang kita cek bulan 8-nya. Kita kirim bulan 8. Kirim ke Simak. Yes. Cetak. Oke, teman-teman, akan muncul KO. Teman-teman, jika di sini ada muncul kode KO, maka ini dipastikan terdapat pendapatan penyesuaian nilai persediaan. Jadi 20.000 ini dianggap sebagai pendapatan, seolah-olah Satker menjual persediaan.
Oke teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan tentang materi persediaan yang sering kita gunakan atau menu-menu yang sering kita gunakan. Tapi sebelumnya saya berikan tips dulu teman-teman, pastikan jika mengirim ke simak BMN, biasanya terkadang simak BMN itu tidak mau menerima, terjadi error atau misalkan datanya tidak sama. Teman-teman, caranya adalah yang pertama adalah pastikan bahwa kita masuk di persediaan, tempat pengirimannya atau file kirimnya itu dikosongkan, di Ctrl A saja baru di delete seperti ini. Oke, selesai. Caranya seperti itu, lalu kita tinggal kirim ke simak BMN, itu caranya. Lalu yang kedua, kita buat folder baru di drive D, misalkan nama pengirimannya apa. Oke, misalkan kita buat folder misalkan di D, misalkan data. Oke, misalkan data persediaan. Nah teman-teman, atau misalkan saya pilih kirim persediaan, jadi namanya misalkan kirim persediaan. Oke teman-teman, jika membuat folder seperti ini sebenarnya kalau kita lihat itu tidak ada masalah. Jadi ini saya buat folder untuk tempat mengirim persediaan, kirim persediaan. Trik dari saya atau saran dari saya, teman-teman sebaiknya jika mengirim file seperti itu, file pengiriman, pastikan tidak menggunakan spasi. Jika teman-teman mau menggunakan spasi, maka pilih underscore seperti ini, kirim persediaan, enter. Oke, kita tuliskan pengiriman, kita pilih filenya di D, data kirim persediaan, select, lalu kita pilih bulan 7, lalu kita kirim, yes. Oke teman-teman, itulah materi persediaan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe serta di share agar dapat bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.